Ya, kenalin, nama gua Hakim. Gua member Natrix ospekan tahun 2019. Masuk mah tahun 2018. Kali ini gua pengen bahas soal iguana ya. Kita akan sharing-sharing sedikit soal iguana. Ya, gua apa ya? Sebenarnya nggak terlalu tahu banyak sih tentang iguana ya, tapi kita coba sharing-sharing aja ya sebentar ya. Sebelumnya kita tahu dulu iguana itu apa sih? Iguana itu apa gitu ya? Iguana adalah marga kadal yang hidup di daerah tropis Amerika Selatan dan Kepulauan Karibia. Di sebelah sononya Kubamas tuh. Iya, belah-belornya. Ya, kita lanjut. Tadi sempat potong. Baru sampai itu nih, apa namanya? Tempat asalnya iguana. Istilah iguana sendiri itu berasal dari bahasa Taino kalau nggak salah. Yaitu suku asli dari Amerika ya, salah satu suku asli dari Amerika. Biasanya mereka nyebutnya iwana dari kata iwana, jadi iguana ya kan. Terlalu aus gua. Iguana juga dia itu reptil ya kan, reptil berdarah dingin. Jadi dia nggak bisa memproduksi panas dirinya sendiri ya. Jadi dia sangat membutuhkan sinar matahari untuk membantu suhu badannya. Lalu kita lanjut ke sifatnya. Dia itu iguana itu termasuk hewan teritorial ya. Iguana itu termasuk hewan teritorial, jadi dia sangat menjaga area kekuasaannya gitu ya kan. Iguana juga ada iguana pohon, ada iguana tanah gitu ya kan. Iguana pohon biasanya sih ya common iguana kalau nggak salah gitu ya kan. Ada juga keluarga Cyclura gitu ya kan. Cyclura, terus apalagi tuh Stenosaura similis gitu ya kan, atau banana gitu ya kan. Ada terus laser gitu ya kan, laser iguana gitu ya kan. Sama aja sih sebenarnya. Yang enggak sih beda, ada yang tanah. Kalau Cyclura itu kan rata-rata hidup di tanah ya, dia tanah batu gitu ya kan, kayak Cyclura nubila kalau nggak salah itu ya kan, cobaan rock tuh. Itu di tanah gitu ya kan. Kalau yang biasa dipelihara Indonesia mah yang kayak iguana green, red itu biasanya dia arboreal dia ya kan, di pohon gitu. Terus ada lagi sih, terus iguana badak gitu ya kan, dia itu hidup di tanah ya kan, Cyclura cornuta kalau nggak salah. Iguana badak itu Cyclura cornuta, ntar fotonya ada gua tampilin ya di sini. Sekarang kita bahas yang itu aja, yang yang common iguana ya. Common iguana yang biasa dipelihara di Indonesia gitu ya kan, yang ada green, red, terus albino tuh ya kan, yang blue gitu. Itu masuk common iguana ya. Dia itu termasuk hewan yang arboreal. Setahu gua arboreal dia ya, hidup di banyakan di atas pohon gitu. Dia termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan ya, pemakan buah-buahan gitu ya kan. Walaupun ada beberapa iguana gitu ya kan, bukan common ya. Ada yang pernah makan serangga gitu, atau makan lalat kecil, kadal lalat kecil tuh ada. Biasanya tuh yang keluarga Cyclura tuh biasanya gitu. Lanjut ke itu ya, pengenalan tubuh gitu ya kan. Ada kalau di iguana itu, iguana common iguana atau iguana atau iguana pohon itu atau apalah gitu ya kan, iguana green itu yang gampang aja, iguana green gitu ya kan. Itu kita kenalin dulu dari atas pala nih. Dari pala itu ada yang disebut di sini subnimphenic ya. Subnimphenic itu fungsinya buat, subnimphenic itu yang bulat-bulat gini, bulat-bulat gede tuh. Itu fungsinya untuk shield ya, sebagai tameng pelindung. Jadi kalau misalkan berantem itu sih, iguana berantem itu main gigit-gigitan leher nih ya kan, tapi bukan cupang-cupangan ya, gigit-gigitan. Jadi itu fungsinya buat shield ya, buat tamengnya gitu, biar nggak robek gitu. Dan dia juga keras dia. Apalagi kalau yang lokality Elsa kalau ya biasanya orang-orang nyebut Elsa Salvador udah sini
kayak gondongan gitu kan. Nah terus ada lagi di sini jengger ayam itu biasa disebut delap kalau nggak salah, delap ya, delap ya, delap. Ntar tulisannya gimana gue lupa. Terus ada lagi di sini biasanya di atas kepala itu ada mata ketiga ya, mata ketiga itu fungsinya untuk sensor dia sebenarnya, untuk sensor apa namanya, panas gitu. Jadi dia kalau nyari panas tuh pakai sensor itu tuh yang ada di kepala nih, mata ketiga biasa disebutnya. Terus ada lagi spike itu yang duri yang ada di punggung tuh sampai ekor tuh ya kan. Terus ada lagi namanya femoral itu yang di paha sini, paha belakang. Itu biasanya buat bedain kelamin sih ya. Kalau jantan itu rata-rata femoralnya nonjol gitu, lebih nonjol daripada betinanya. Dan bisa ngelihat femoral betina jantannya juga tergantung ukuran dan tergantung umur juga gitu ya kan. Rata-rata di ukuran 90 cm sampai 100 itu 120-an gitu baru bisa kita bedain gitu secara femoral gitu, bisa ngeliat secara fisik gitu bisa. Nah terus apalagi ada cakar, kuku tuh ada, terus sisik-sisiknya segala macem tuh udahlah tahu itu mah. Lanjut ke bagian apa biasanya di Indonesia itu lokality. Di Indonesia juga kan lebih suka itu iguana yang pelontos gitu ya kan, yang katanya Kolombia gitu ya kan. Padahal di luar negeri itu yang bercula itu lebih eksotis gitu, lebih dicari gitu iguana yang bercula kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia kan yang lebih suka yang pelontos lah gitu ya kan. Jadi begitu. Dan membedakannya lokality biasanya kalau misalkan green iguana, misalkan green Kolombia sama green El Salvador bedanya di mana? Biasanya kalau setahu gua nih, dia ada di sini di belakang. Jadi di antara ini nih belakang yang ekor paha ini sini ada garisnya itu. Yang kalau ada garis hitamnya itu biasa disebut dia ke arah Kolombia sih, ke arah Kolombia. Terus kalau Kolombia juga di sini delotnya lebih gelap, lebih hitam gitu, lebih gelap. Juga subnim peniknya lebih kecil kalau Kolombia. Kalau El Salvador ya kebalikannya gitu ya kan. Terus apalagi ya itu lokality ya kan. Setelah itu lanjut ke penyakit ya kan. Penyakitnya biasanya apa aja sih penyakit iguana gitu ya kan. Ya sama aja sih kan sama hewan-hewan lainnya gitu, kayak ada BS gitu ya kan, BS, abses, sariawan mungkin. Terus ada jamur, mungkin semua hewan juga pasti bisa ya kena jamur gitu, jamuran. Dulu pernah melihara iguana, dan iguana gue tuh abses, jadi di mulut itu bengkak gitu loh, kayak bisul gitu. Nah gue waktu itu konsultasi nih sama Om Aryadi ya kan, Om Ade gitu, yang punya owner reptil rumahan Depok, breeder gede tuh di Depok tuh ya kan. Gue sana gue belajar penanganannya itu, kita operasi sendiri ya operasi sendiri, kita black gitu si absesnya itu ya kan. Waktu itu gue black waktu itu ada sebelah kiri sini, di sebelah kiri. Sebelum gue black, gue sterilin dulu siletnya kan. Gue pakai silet, gue sterilin, gue bakar, gue kasih alkohol sedikit, baru blacknya juga di pas garis, jadi nggak kelihatan bekas operasian. Biar harga jualnya juga nggak turun-turun banget gitu. Kalau bekas operasian kan begitu gimana gitu ya kan liatnya. Ya kita pinter-pinter kita aja lah cara itu mah. Habis di black gue keluarin tuh itunya yang ada di dalamnya tuh. Waktu itu sih gue kayak udah nggumpal ya, udah keras warna putih. Gue congkel tuh keluar, dan gue kasih antiseptik dikit. Ya udah gue diemin seminggu, kering tuh luka blacknya udah kering seminggu, udah bagus lagi. Gitu sih cara nganin abses mah. Kalau misalkan kena jamur ya paling direndam pakai daun sirih, gitu doang sih.
Terus kalau misalkan BS, kalau BS-nya masih kecil bisa kita hancurin pakai daun ituan, apa namanya, daun pecah beling itu dicampurin ke makanannya, di apa, potek kecil-kecil gitu. Nah itu BS. Kalau BS udah gede ya udah operasi. Kalau nggak mau operasi ya udah nunggu matinya aja. Mungkin sekian aja sih ya dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.